teman-teman PKBI yang selalu luar biasa. Kembali lagi dalam podcast PKBI Bengkulu dalam segmen Checkpoint, cerita kesehatan yang kepo dan intens. Kali ini bersama saya Jenny dan ditemani oleh Bapak Dr. Haji Saiful Anwar ABSSU, salah satu relawan dari PKBI dan beliau juga merupakan salah satu dosen di Universitas Bengkulu. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal PKBI ini Pak, bahkan PKBI ini berdiri sejak 23 Desember 1957. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang melopori gerakan keluarga berencana di Indonesia selama ini. Salah satu program yang melopori gerakan keluarga berencana di Indonesia menarik di PKBI adalah program remajanya yang melibatkan relawan-relawan remaja yang membahas tentang isu-isu kesehatan reproduksi. Sebagai relawan dari PKBI, Bapak sudah berapa lama Pak? Ya, saya sebetulnya jadi relawan ini sudah cukup lama ya. Kalau mulai itu tahun 1985. Kalian mungkin belum lahir gitu ya. Mulai 1985. Lalu saya jeda sedikit gitu ya. Saya berangkat sekolah ambil S2 di UGM tahun 85 sampai tahun 88. Lalu kemudian sejak tahun 1988 saya kembali gitu ya ke Bengkulu dan bergabung kembali sebagai relawan PKBI. Nah, waktu itu saya di pengurusan pengurus harian daerah ya sebagai anggota begitu ya. Lalu periode berikutnya menjadi wakil bendahara. Lalu periode berikutnya lagi jadi wakil ketua. Lalu periode berikutnya lagi bendahara, bolak-balik sampailah sebetulnya hari ini ya, sampai hari ini. Saya sebetulnya boleh dikatakan tidak pernah berhenti kecuali saya berangkat sekolah kemarin. Saya tidak ikut dalam kegiatan PKBI. Kemudian tahun 2006 sampai 2009 saya di luar vakum karena saya sekolah ya ambil S3 di Jakarta. Saya ada vakum, tapi masih tercatat sebagai pengurus gitu ya, tapi ikut aktivitas tidak. Jadi sebagai pasif waktu itu. Nah, setelah pulang dari sekolah 2009 kembali lagi 2010 sampailah hari ini. Nah, sekarang saya diposisikan di pengurus daerah, itu adalah sebagai bendahara ya. Bendahara pengurus harian daerah PKBI Bengkulu. Cukup pengalamannya cukup luar biasa nih Pak, dari tahun 1985 sampai sekarang masih aktif Bapak dalam PKBI. Lalu isu remaja yang menarik pada saat awal Bapak jadi relawan apa aja Pak? Kami dulu mula-mula kita punya program pure BKKBN, pure keluarga berencana gitu ya. Kita menyalurkan kontrasepsi, lalu kita juga melakukan sosialisasi ke desa-desa. Nah, berbarengan dengan itu kita di mana dan di Rejang Lebong kita menggarap atau melakukan inisiasi pendirian TK Anak Prasa. Nah, maksud TK Anak Prasa ini anak-anaknya sekolah, ibu yang ngantar anaknya, kan ada jeda waktu tuh pulang ya, antara jam 8 sampai jam 10 lewat sedikit gitu ya. Nah, anaknya belajar di kelas
sebelah, ibunya belajar juga di sebelah tentang reproduksi sehat, Iya. ya, tentang reproduksi sehat ibunya yang digarap seperti itu. Jadi itu cukup lama juga kita, ya mungkin ya sampai hari ini kita masih punya program itu gitu loh. Kita punya program apa namanya penyaluran kontrasepsi. Nah lalu beberapa tahun kemudian kita melihat ada sebuah penelitian, kita mengasosiasi waktu itu ada penelitian dari program pusat itu, penelitian yang berkaitan dengan remaja. Nah, jadi waktu itu saya juga ikut ya di dalam penelitian itu yang berkaitan dengan apa namanya nih perilaku remaja tentang apa ya, sebagai jawaban pengetahuan tentang seksual, lalu mereka ya berinteraksi satu sama lain, remaja ini apa saja. Nah dari situ kita bisa mendapat gambaran bahwa remaja Provinsi Bengkulu ini ya tidak asing gitu dengan persoalan-persoalan seksual. Nah lalu kita coba menginisiasi satu program yang namanya program khusus untuk remaja, waktu itu namanya CCRR, ya, Citra Sentra Remaja Raplesia. Nah dulu kita kantor kita kan di Jalan Sungai Rupa. Iya. Nah, ini belum kantor sini belum Sungai Rupa. Nah, jadi kita apa namanya inisiasi itu CSR berdiri, kita merekrut anak-anak muda, mahasiswa, pelajar. Gitu. Nah harapan saya memang untuk sekarang ini CSR ini bisa tumbuh kembali, muncul kembali, nanti dia punya jaringan di sekolah-sekolah gitu ya. Nah itu harapannya seperti itu. Dulu pernah rame sampai ya, mungkin sekarang masih ada bekasnya. Kita belikan band ya, alat musik gitu ya. Iya. Nah itu gunanya untuk menarik para remaja yang suka band, suka apa, ini kita salurkan gitu ya. Nah itulah yang apa namanya program remaja awal berdiri kegiatan untuk remaja ini. Nah lalu kemudian di belakang hari nanti program remaja ini kan juga diambil oleh BKKBN. Iya. Ya sesuai dengan filosofi PKBI kan. PKBI itu kan selalu menjadi pelopor. Ini tanda kutip ya, itu pelopor, yang paling penting itu peloporannya itu siapapun relawannya, Iya. pelopor. Dia pelopor ide, pelopor gagasan gitu. Nah lalu kemudian kalau itu diambil oleh pemerintah ya monggo silakan aja. Nanti kita bikin baru lagi. Nah itulah perjalanan remaja gitu ya, gitu ya, di PKBI kita ini. Cukup luar biasa sih Pak untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan PKBI. Lalu Jenny kepo nih Pak masalah mengapa sih isu hak kesehatan reproduksi dan hak kesehatan seksual masih menjadi isu yang tetap hangat dibahas di PKBI? Ya apa ya? Dulu kan memang kita bergerak pada istilahnya reproduksi sehat ya. Iya. Headingnya kan di situ reproduksi sehat. Nah reproduksi sehat ini kan bukan saja ditujukan kepada orang yang sudah pus ya. Iya. Pus itu kan pasangan usia subur. Pasangan usia subur itu ada orang yang berumur perempuannya 18 tahun ya, yang laki
22 atau 25 tahun menikah. Itulah dikatakan pasangan usia subur. Nah, kalau dia umurnya 18 sampai 25, laki 25, tapi dia tidak menikah, itu bukan dikatakan pasangan usia subur. Nah, kita PKBI dengan visi reproduksi sehat tadi, lalu juga visi zero growth population gitu ya. Kita ingin pertumbuhan penduduk itu kan pada tingkat 0. Tapi kan kita nggak bisa tercapai pada tingkat 0. Masa terakhir, misalnya pada sensus penduduk terakhir itu masih 2,34 pertumbuhan penduduk kita. Nah, kembali kepada soal hak kesehatan seksual ini, ya begitu penting begitu ya. Nah, lalu kita coba turunkan tadi kepada remaja, bagaimana reproduksi sehat, seksual sehat. Nah, lalu kemudian beberapa tahun kemudian setelah CRR berdiri, itu kita melakukan satu penelitian lagi soal HIV. Nah, ternyata di Bengkulu, di Kota Bengkulu waktu itu sudah ada yang terjangkit HIV. Nah, lalu kita lebih gencar lagi untuk mempromosikan reproduksi sehat, hak kesehatan seksual yang sehat, begitu ya. Lalu kita juga mau mencoba mengintroduce gitu ya, push ini kalau bisa ya jangan 16 atau 18 bagi perempuan gitu ya, dinaikkan ininya umur orang menikah pertama, dinaikkan menjadi berapa sekarang, 23 bagi perempuan gitu ya. Nah, itu kita coba introduce itu, naikkan itu. Nah, berbarengan dengan ini sebetulnya kalau tingkat pendidikan itu bagus ya, para perempuan, anak-anak perempuan remaja ini tingkat pendidikannya misalnya sampai perguruan tinggi, automatically umur perkawinan ini akan lebih tinggi karena dia masih kuliah kan. Ya, dia bisa menunda dengan secara alami. Nah, kalau ini bisa didorong oleh PKBI, remaja PKBI, itu luar biasa. Untuk nanti impactnya kan ke program-program stunting bisa direm, apa segala macam bisa direm gitu ya. Nah, inilah harusnya remaja sekarang lebih ke depan ya, lebih ke depan kegiatan hak produksi, hak kesehatan seksual yang yang sehat, yang tetap. Mungkin ini karena memang visinya PKBI itu bergerak di situ ya. Memang ini nggak bisa dilepaskan, walaupun ada sampingan-sampingan lain ya. Sampingan lain itu kan hanya supporting saja. Sebetulnya headingnya tetap pada reproduksi sehat. Oke. Cukup luar biasa sih Pak untuk tentang isu-isu kesehatan masalah seksual dan kesehatan reproduksi. Jadi dan mungkin teman-teman PKBI juga kepo nih Pak mengenai bagaimana keberhasilan dari program-program yang dilaksanakan selama ini Pak. Iya, ini kan pekerjaan yang long terminal gitu ya, jangka panjang gitu ya. Mau dikatakan, dan juga ini kan program-program yang bukan bersifat physically gitu ya. Jadi soal keberhasilan kita itu bisa gitu ya, mempertahankan anak rasa saja gitu sampai hari ini udah hampir 40 tahun masih berjalan, alhamdulillah ya, berbagai masalah gitu ya anak rasa. Lalu program-program
keluarga berencana Keluarga berencana masih kita melakukan. Nah, belakangan 10 tahun terakhir itu PKBI membangun jaringan dengan LSM lain. Misalnya ada Walhi, ada WCC, ya, gitu. WCC itu juga kembangan, kembangan dari CCR. Lalu banyak terjadi kekerasan terhadap remaja, terhadap anak-anak, terhadap pasangan, katakanlah pasangan suami istri. Nah, itu akhirnya kita melihat itu penting untuk ditangani. Itulah makanya kita membangun WCC, ya, Women Crisis Center yang di Padang Harapan di Jalan Indragiri. Nah, kita beli rumah di situ, kita bangun kantornya. Jadi itu adalah kalau perusahaan itu WCC itu anak perusahaan yang PKBI gitu, kalau boleh gitu ya. Nah, termasuk CSR itu juga anak perusahaan sebetulnya. Ya, tapi tetap kita pada koridor bahwa koridor reproduksi sehat ini tadi, itu yang kita ingin kembangkan. Di samping kita memang coba mengembangkan ya untuk kesejahteraan begitu ya. Kita juga bekerja sama dengan LSM lain untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga. Waktu ibu datang itu kita beri selipkan persoalan ekonomi keluarga dan seterusnya, ya. Kita bekerjasama dengan beberapa LSM dalam rangka menjaga. Saya ingat PKBI ini pernah itu berapa ya? Banjir bandang Lebong itu, kalau saya tidak salah itu tahun 2000-an gitu ya, tahun 2001 atau 2003. PKBI ini dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menangani pembangunan rumah korban bencana alam banjir bandang di Lebong. Ya, PKBI mendapat porsi membuat rumah 136 buah rumah bersama dengan Zeni Angkatan Darat. Nah, Zeni Angkatan Darat juga mendapat sekitar 132 juga, kita 132. Nah, ini dulu ada cerita menarik gitu ya dalam rangka pengembangan sayap PKBI. Waktu kami apel siaga di Curug, dipimpin oleh Komandan Korem, yang hadir waktu itu saya, Ayam, Dixon Adesonan. Ya, Dixon Adesonan itu dulu relawan kita itu, relawan PKBI. Lalu kemudian dia kembangkan sayapnya ke. Nah, pada saat itu Komandan Korem bilang ke saya, Pak Setu, saya bawa orang 144 orang, Bapak cuma 3. Gimana nih? Bangun rumah 130-an buah. Saya bilang, mohon maaf Pak Komandan, pasukan saya lebih banyak dari pasukan Bapak. Loh, di mana? Cuma 3 orang. Saya bilang, pasukan saya ada di desa, Pak. Minggu depan pada saat kita ini saya akan bawa pasukan itu beberapa. Nah, waktu itu jika kita saya bawalah, kami bawa ayam, para tukangnya, tukang depan, kelompok, 15 orang. Waktu diberi contoh pembangun rumah. Nah, lalu saya tanya dengan tukang-tukang kita itu, relawan-relawan kita, bisa nggak Pak bikin yang kayak gitu? Maka kecil urusan ini Pak. Oke, kalau kecil urusannya kita bismillah, kita akan bangun. Jadi pada saat bangun
kita lebih cepat selesainya. Nah, orang seni itu kan dia karena dia bekerja, ya jadi aja yang bekerja. Kalau kita kan masyarakat, Iya, sama-sama masyarakat. Lalu dapat lauk-pauk dari Departemen Sosial waktu itu, saya bilang, Bapak Ibu, jangan tetap kerja, tetap makan. Apa Bapak Ibu menteri terima ini? Udah, pokoknya itu jadi. Lalu akhirnya dijadikan uang, dibelikan semen, dibelikan rumahnya lebih bagus dari rumah yang dibuat oleh teman-teman dari satu tempat itu. Jadi waktu belum resmi apa beda rumah ini, lalu kita lebih cepat sekali. Memang tadi kan relawan, ya, masyarakat, kita berbasis masyarakat. Jadi kita bikin kelompok ini dulu, bikin rumah satu kelompok selesai, rumah ini kelompok lagi selesai. Kalau yang bikin kelompok ini selesai, kalau bikin kelompok itu nggak sampai dengan enggak sampai 9 selesai. Nah, itulah kerelawanan kita. Oke, saya pikir itu ya apa yang bisa dilakukan oleh relawan PBI. Termasuk hal yang luar biasa sih Pak yang sudah dilakukan dari membangun rumah yang banjir bandang di Lebong itu kan hal yang luar biasa dari dalam jangka waktu 1 bulan udah bisa menyelesaikan ibaratnya sebuah pencapaian yang luar biasa. Lalu Pak, suka duka menjadi relawan PKBI seperti apa sih Pak? Jadi relawan ini kita baru kembali pada definisi relawan. Iya. Apa sih definisi relawan itu? Definisi relawan itu kan orang yang bekerja secara sukarela, lalu dia tidak memandang ada uang atau tidak. Iya. Itu dulu kata kuncinya. Bekerja secara sukarela, tidak berorientasi kepada uang, ya kan? Lalu dia punya visi bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu dulu, ya. Itu dulu yang dikembangkan. Termasuk anda semua ini, ya, anda semua ini relawan. Tetapi yang relawan kita ini kan, LSM kita ini kan termasuk yang modern, ya. Punya organisasi atau saya pikir nggak banyak LSM seperti PKBI ini nggak ada. Ya, kita kan terorganisir, gitu ya. Kita juga membuat apa yang disebut dengan apa? Ya, suka-duka itu kan kita begini. Dulu PKBI ini dibiayai oleh International Parenthood Foundation, IPPF, sebuah lembaga PBB yang membiayai. Nah, lalu belakangan ketika Indonesia meningkat statusnya, gitu ya, bukan lagi negara berkembang, bahkan sekarang jadi negara maju, itu IPPF mulai pelan-pelan menarik diri. Ya, dari pembiayaan PKBI sampailah hari ini. Makanya kita sekarang harus mencari fundraising sendiri, ya, dengan kita memberdayakan aset-aset kita yang ada ini. Itulah suka duka yang kalau dibilang dukanya ya itu. Kalau sukanya sih ya enjoy aja, tak ada ini penting PKBI ini kan. Kalau kita apa ya, tadi kan definisinya relawan itu kan tidak memandang uang, tidak memandang uang, ya. Tetapi kalau kita bekerja apa untuk satu kegiatan, kita kan tetap diberikan akomodasi, ya, akomodasi gitu. Nah, tapi kan istilahnya akomodasi itu ya kalau menurut saya ya bukan di PKBI ya, bukan di LSM gitu ya. Tapi ini kan mencari kekuatan batin untuk bisa membantu sesama,
Nah, kalau ini sudah pasang visinya itu adalah untuk pembelaan sesama, tidak ada masalah. Ya, suka dan duka itu biasa saja gitu, ya, dilalui saja. Apa namanya, ya, harus dicari jalan keluarnya. Tapi sekarang ya tidak lagi dari IPDF kita sendiri. Nah, kalau kita lihat di beberapa cabang lain ya, cabang lain di Indonesia itu dia ada punya klinik, ya, klinik kesehatan. Lalu ada punya endorsement, ya. Lalu seperti kita di Jakarta, ya. Jakarta itu kan ada endorsement ya, yang bisa disewakan, lengkap dengan ruang sidang dan seterusnya, yang hampir kayak hotel gitu, yang bisa dipakai digunakan orang untuk ada kegiatan. Nah, kita di daerah juga didorong itu sebetulnya. Makanya kemarin kita tidak TK, ya, harapannya seperti itu, dia bisa mendapatkan informasi sendiri, buka yang paling tadi, bagaimana untuk kita ini kalau bisa bertahan, maju, berkembang, ya, bertahan, maju, berkembang, itulah visinya. Apapun kegiatan di bawahnya, ya, di bawah. Saya pikir itu ya yang dikatakan suka duka jadi relawan ini kan. Ya, relawan ini kan dia kayak ini ya, kayak apa ya? Naik turun orang gitu ya, orang ada. Tapi kalau kita konsisten dengan pengabdian kita sebagai kata Nabi itu kan, hendaklah kamu menjadi orang yang paling hebat, yang paling bagus, yang nilai di mata Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah kuncinya. Lalu Pak, sejauh ini Pak, selama Bapak mengabdi atau bergabung di PKB ini, apa sih yang memotivasi Bapak bertahun-tahun dan memutuskan untuk menjadi relawan PKB ini sendiri? Ya, saya itu aja, yang tadi yang saya sebut, bahwa saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Saya memberikan ide, memberikan saran, kebaikan, misalnya kita punya ide, gagasan, dan program-program baru, kayak kita membina tahanan remaja. Ya. Nah, ya. Itu kan dulu kan ada orang nawarin gitu. HAM nawarin. Saya bilang aja kepada pengurus dan direktur kan, coba aja kita pelajari dulu seperti apa yang dimau oleh Kumham itu terhadap para itu masih jalan sekarang. Masih. Ya, jalan ya, yang di penjara. LPKA. Ya, saya udah lama sih, saya beberapa waktu, makanya saya bilang sama Salim, kapan saya kepengen gitu, pengen jalan gitu ya, jalan dia tadi. Saya itu kan waktu kami di Curug, di lapas Curug itu, saya kan sempat wawancara kenapa dia ada macam sebenarnya, ada kompleks sekali ini ya, saya membunuh orang, kenapa siapa yang membunuh? Kata saya, loh, main aja dong bilang macam-macam alasan gitu ya. Kalau maling itu banyak gitu kan. Itu yang jadi ini. Jadi menurut saya
saya ingin apa? Ada ide itu kita tangkap, lalu kita diskusikan, lalu kita oke kan? Bahwa itu menjadi program. Saya tanya waktu itu ayam mana? Ayam, ayam pisang, oke, iya kan dengan kerjaan dengan dinas sosial juga, gitu ya, dengan anak benteng segala macam itu, nah kita juga bisa bicara dengan mereka juga lihat kita ini siapa, ini apa, begitu kan, susah juga kan, jadi ya, gepeng-gepeng itu para apalagi sekarang yang model-model anak pam gitu ya, itu ngelihat kita kalau ini kadang-kadang kalau pulang sesuai ini kan lari dia bisa. Nah jadi yang memotivasi saya ya itu, jadi ini menjadi orang yang bermanfaat saja, menjadi orang banyak gitu. Ya, berdoa, badannya sehat, ya, badan sehat, punya kesempatan, begitu. Nah saya mungkin ini sebentar lagi kan saya mau pensiun nih, ini lebih, walaupun pensiun lebih gencar lagi saya nanti, saya nggak ajar lagi, nggak apa, mudah-mudahan kegiatan lagi masih bisa saya ikuti, gitu ya. Itulah motivasi saya tetap bertahan. Ini kantor ini dulu sebelum jadi begini, ini rumah itu kan beli atas nama saya. Iya, pertama kali. Ya, atas nama saya beli. Sudah itu saya hibahkan, kan orang kaya saya kan. Beli itu dihibahkan, gitu, nilainya waktu itu 25 juta, gitu ya. Tahun berapa itu, Pak? Apa ya? Tahun 90, pokoknya tahun 90-an lah. 90-an. Iya, 90-an. Saya ingat harganya 25 juta. Lalu saya beli, misalnya ya. Uangnya uang KBI. Ada saya beli. Jadi saya tahu langsung saya bikin surat hibahnya. Saya menghibahkan kepada perkumpulan. Jadi enggak juga saya mau bikin, enggak saya hibahkan aja. Sampai hari ini kan namanya kan di PBB kan nama saya. Iya. Itu ya yang membuat motivasi saya yang agak keras, gitu ya, tetap bertahan, jadi relawan. Luar biasa sih Pak, untuk intinya untuk selalu jadi yang bermanfaat untuk kegiatan masyarakat bagi orang lain. Lalu Pak, untuk kader-kader baru nih, boleh dong minta tips and triknya dari Bapak agar tetap konsisten dan menjadi relawan dari PKB ini. Jadi begini, terutama yang muda-muda gitu ya, yang muda ya, dalam kehidupan nyata itu ya, pendidikan dari kampus itu nggak cukup. Iya. Nggak cukup. Jadi kalau bisa di samping di kampus itu ada organisasi intra kampus, ada organisasi ekstra kampus. Nah, ekstra kampus ini kan termasuklah PKBI, CCRN, WCT. Nah, itu semestinya kalian masuk, lalu jadikanlah tempat ini menjadi media latih. Media untuk berlatih begitu. Nah, saya terus terang ya, saya kuliah dulu sama kuliah kan itu belajar ya itu semua mahasiswa gitu ya. Tapi saya ikut yang namanya organisasi kemahasiswaan. Saya ikut senat mahasiswa. Saya ikut lembaga pers mahasiswa. Saya ikut
HMI, ya, punya HMI sebagai saya berharap masuk di situ sebagai media latih saja gitu. Media latih nanti dengan harapan pada saat saya keluar, ya, keluar dari universitas masuk ke dunia kerja, saya udah nggak canggung. Jadi kalau saya wawancara dari pekerjaan, saya nggak canggung lagi. Saya kalau harus menghadapi orang, saya nggak canggung lagi. Saya kalau disuruh bikin surat atau apa begini, saya nggak canggung lagi. Sudah terlatih ya Pak? Ya, itu terlatih, dan inilah tip bagi orang-orang muda gitu ya, orang muda, siswa ya, yang masuklah ke organisasi ini. Apa saja masih disilakan selagi dia punya way of life, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, masuklah, nggak usah khawatir yang sehingga kita bisa kalau misalnya tip tadi, ya tipnya itu tadi ya satu, saya bilang easy going aja. Terus saya biasanya do it now, lakukan sekarang apa saja. Nah, lalu kita harus melakukan apa saja. Allah kan mengatakan begini, apabila kamu beriman, kamu ikhlas, ya, beriman, ikhlas, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagimu dari seluruh penjuru tanpa kamu duga-duga. Jadi kita menjadi relawan. Ini kan ya objektif tadi memang kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi ini juga kita membuat ada sampingannya. Sampingannya apa? Kita menjalin networking. Ya, jejaring. Ya. Nah, dengan LSM ini jejaring kita kan luar biasa. Kalau saya nggak ikut PKBI, mungkin saya nggak nginjak kaki saya ke Mataram. Jadi Bapak udah sampai Mataram? Saya ke Mataram dikirim oleh PKBI. Waktu itu kan Pak Kartono Muhammad, Ya. jadi ketua pengurus nasional. Dia bilang, jangan ini mula-mula kan saya kan berdarah diminta ke Jakarta pelatihan. Waktu saya pelatihan di Jakarta itu, ya saya ikutlah namanya pelatihannya secara serius. Apa ilmu yang saya punya, ya saya berikan. Apa yang saya nggak tahu, saya tanya. Nah, Pak Kartono waktu itu kita menyusun macam-macam yang kita susun, ada norma keuangan, kita menyusun master. Nah, saya alhamdulillah punya pengetahuan itu. Saya memberikan kontribusi waktu rapat-rapat itu, tidak ada saya absen, saya ikut terus setiap sesi. Nah, lalu pada saat Munas di Mataram. Nah Pak, luar biasa nih yang udah Bapak sampaikan tadi.